Kembali lagi di channel Internet. Sebelum itu intro dulu. Coba bayangkan, baru saja kamu bangkit dari kematian menjadi makhluk setengah iblis, dengan darah musuh masih mengalir di sekelilingmu. Tapi yang pertama kali kau pikirkan adalah roti dengan selai dan sop miso. Itulah Denji. Setelah hidup seperti anjing jalanan, kini ia mendapatkan dirinya berada di dalam mobil bersama seorang perempuan berambut merah. Tapi jangan tertipu dengan wajah lembutnya, yaitu Makima. Makima bukanlah wanita biasa. Ia tidak menolong Denji, tapi ia memilikinya. Episode kedua dari Chainsaw Man bukan sekedar perkenalan dunia baru. Ini adalah perkenalan pada sistem, kekuasaan, dan awal dari kehidupan Denji sebagai manusia pemerintah. Tapi, apakah itu benar-benar hidup? Episode 2 dimulai tepat setelah pembantaian oleh Chainsaw Man. Denji bangun di dalam mobil dengan tubuh lelah dan perut kosong. Di sampingnya duduk Makima, perempuan misterius yang menyelamatkannya atau lebih tepatnya mengeklaimnya sebagai miliknya. Denji yang sejak kecil tak pernah diperlakukan dengan layak, langsung luluh oleh sikap lembut Makima. Saat dia berkata, "Aku memelukmu karena kamu manusia," Denji tak bisa menyembunyikan perasaan hangatnya. Tapi di balik kelembutan Makima ada dominasi yang jelas. Ia memberi Denji dua pilihan, dibunuh seperti iblis atau hidup sebagai pemiliknya. Dan Denji tentu saja memilih yang kedua. Bagi dia, menjadi milik seseorang terasa lebih baik daripada sendirian. Makima mengajak Denji sarapan, dan inilah momen sederhana tapi penuh makna. Bagi orang biasa, makanan mungkin hal biasa, tapi bagi Denji semangkuk nasi dengan telur dan sop miso adalah surga. Bahkan saat Makima bertanya soal tipe perempuan impianmu, Denji menjawab, "Yang seperti kamu." Sederhana, polos, dan menyentuh, tapi juga menunjukkan betapa mudahnya Denji dipengaruhi oleh kebaikan sekecil apapun. Setelah itu Denji dibawa ke markas Public Safety Devil Hunter, organisasi pemerintah yang menangani pemburuan iblis secara resmi. Disinilah Denji diperkenalkan pada dunia barunya, dunia profesional penuh hierarki, tapi juga penuh bahaya. Dan perkenalan pertamanya dengan partner kerjanya yaitu Aki Hayakawa. Aki adalah kebalikan dari Denji. Ia serius, disiplin, dan memandang iblis termasuk Denji sebagai sesuatu yang harus disingkirkan. Saat mereka berdua dikirim berpatroli bersama, Aki langsung menyatakan bahwa Denji tidak pantas berada di organisasi ini. Ia memukuli Denji, menyuruhnya keluar, dan bahkan berkata bahwa orang seperti Denji hanya akan mati cepat. Tapi Denji tak tinggal diam. Ia balas menyerang dengan cara yang sangat Denji. Ia menendang kemaluan Aki berulang kali sambil berkata bahwa dia berjuang bukan demi keadilan tapi demi impian kecilnya. Konyol, kasar, tapi jujur. Inilah kekuatan utama dari Chainsaw Man. 先輩は優しい人なんだな、おい。こと喧嘩するとき狙わねえ。フランクフルトもな。 Manusia yang tak sempurna yang bertindak kecerdasan, keinginan primitif, bukan idealisme mulia. Setelah pertengkaran mereka tetap dijadikan rekan satu tim, tapi Makima memutuskan untuk memberi Denji partner baru, seorang iblis berbentuk manusia, yaitu Power. Iblis berdarah Blood Fiend. Ia terlihat seperti gadis berambut pink dengan tanduk, tapi punya energi liar dan agresif. Pertemuan pertama Denji dengan Power juga sangat khas. Power berteriak-teriak kasar dan tak bisa dikendalikan, tetapi Denji justru terpikat karena sekali lagi ia melihat peluang untuk mendekatinya. Episode ini ditutup dengan Denji yang perlahan mulai terbiasa dengan dunia barunya di sekeliling orang-orang yang berbahaya, hidup dalam sistem yang rumit, tapi untuk pertama kalinya ia punya tempat tidur yang empuk dan makanan tiap hari. Episode kedua dari Chainsaw Man adalah memperluas dunia, tapi tetap menjaga fokusnya pada hal paling sederhana, keinginan manusia. Denji tidak berjuang demi membasmi kejahatan, ia tidak. menginginkan
menginginkan dunia yang damai. Ia hanya ingin hidup enak, makan kenyang, dan merasakan cinta meskipun palsu. Tapi justru inilah yang membuat ceritanya terasa nyata dan menyentuh. Kita mulai melihat bahwa dunia pemburuan iblis ini bukan sekedar tentang pertarungan. Ini tentang struktur kekuasaan, hubungan antara manusia dan iblis, dan pertanyaan siapa sebenarnya monster. Mereka yang bertarung atau mereka yang mengendalikannya. Denji memulai hidup barunya di bawah organisasi yang mungkin sama gelapnya dengan dunia yang ia tinggalkan. Tapi dengan kekuatan Chainsaw dan hati yang belum sepenuhnya hancur, ia terus melangkah maju demi impian sederhana yang mungkin tampak konyol tapi sangat manusiawi. Dan disitulah letak kekuatan sejati Chainsaw Man.